Karena di orang Jepang itu 5 minutes means goodbye ya. What? Telat 5 minutes mean goodbye. Nggak ada nungguan orang kayak belum penuh nih, belum Ya, penuh nih, nggak, ngetem lagi ngetem. nggak ada. What's up guys? What's up? Welcome back to Ray Day. Sekarang kita bakal nyeritain. Thank you. Wow. Sekarang kita bakal nyeritain culture shock kita selama di Jepang. Nah, di part sebelumnya yang ada di atas itu punyanya saya sambil makan ramen. Dan yang sekarang di part kedua itu adalah culture shocknya Rahma. Kita sambil makan nasi goreng. Karena jujur temanku di Jepang banyak banget yang suka nasi goreng. Dan ini nasi goreng. Dan ada kerupuk udangi. Kerupuk bawang putih. Oke. Dan ini nasi goreng apa coba? Nasi goreng Kambing. kambang. Nasi goreng kambing. Kambing. No cabe. Oke, culture shock dari Rahma dipersilakan. Tek, Selama dia tek, tinggal menjawab. di Jepang. Oke. Hmm. Jadi yang pertama yang buat aku bingung itu ini sih tata cara buang sampah sebenarnya. Oh Tapi kan ya. itu udah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Iya, benar. Refresh. Gimana gitu pokoknya. Itu pokoknya intinya kayak buang sampah itu ada jam-jamnya, ada hari-harinya. Plastiknya berwarna. Plastiknya juga khusus, nggak boleh asal pakai plastik apa aja. Benar. Terus juga kayak sedetail itu gitu loh, bahkan kayak minuman nih, kita anggap minum Ocha. Terus kan ada plastiknya yang Melingkar. mereknya tuh kan, Ah. itu tuh mereka dipisah, Oh. botolnya masuk ke Yang ke plastik botol. plastik botol, yang PET botol itu. Terus yang ininya Plastiknya ke masuk plastik gitu. plastik Oh. gitu. Iya sih. Kayak gitu, kayak Kalau kalian buang di tempat yang sama, di plastik yang sama, ada yang ngecek? Ada. Kan saya sudah pernah bilang waktu ceritanya saya tuh. Saya anggap semua sampah dapur itu adalah semua sampah yang datang dari dapur. Jadi sampah sayuran saya itu samain kayak bungkus mie, bungkus apa bumbu-bumbu Ya. gitu. Baik, tapi kan diikat kan? Iya, dibuka sama dia. Oh, ada Iya. ada yang ngecek kan? Sampai Iya, dibuka? dicek. Iya, buktinya saya harus ngambil. Oke. tuh. Terus yang kedua adalah nih, biasanya kalau kita mau naik kendaraan umum kayak naik kereta atau naik bus, itu kan kita mungkin ada jalurnya, kita mau kemana nunggu di jalur sekian, terus nomor keretanya, nomor busnya sekian, jurusannya sekian gitu. Nah kalau di Jepang tuh nggak perlu kayak begitu. Pastiin aja jam kedatangannya pas. Benar. Itu Wait. udah kereta Anda. Iya. Pas sampai semenit-menitnya. Iya. Aku punya pengalaman ini lumayan Shock. shock ya. Karena di orang Jepang itu 5 minutes means goodbye ya. What? Telat 5 minutes mean goodbye. Jadi aku waktu ini pernah ada acara volunteer ke SD mana gitu kan. Nah, di acara di SD ini kita kumpul di kampus dulu. Itu jam 8 pas. Jam 8.30 kita harus sudah di sana. Jadi jam 8 pas itu kita ngumpul dan langsung jalan gitu kan. Nah, kebetulan kan aku sama ada beberapa orang Belanda juga waktu ini. Aku waktu ini datang jam 7:50 kalau nggak salah. Jadi masih bisa kan? 7:50 itu. In time, ya. Ya. Terus aku kayak masih ngobrol, terus teman dari Belanda mana ya gitu. Kok nggak datang gitu kan? Terus kayak guruku bilang, "Oh, hai, mau hachiji desu," gitu kan. "Ima kareku." Maksudnya dari sekarang kita jalan gitu kan. Terus aku kan, temanku belum datang nih kayak gitu kan. Terus aku ya udah pergi aja gitu. Terus temanku tuh kayak foto dirinya gitu dikirim ke line. Aku udah di sini dan di line itu kan fotonya ada jamnya. 8:05. Kok kalian nggak ada? Dia bilang gitu. Buset, emang. Kita sudah sampai bos di SD-nya gitu. Terus dia kayak, ya ampun aku telat 5 menit doang gitu. Kayak wow. Berarti di Jepang nggak ada doang itu nggak ada. Enggak sih, kalau waktu itu ya sudah pengalaman. Dan di kereta juga misalnya kayak 7:39 gitu ya. Kereta ini, bus ini gitu ya. Aneh kali sih.
Berapa lama kalian harus nunggu kereta kalau kalian ketinggalan kereta pertama kali? Tergantung tempatnya di mana, tergantung kan ada jadwalnya nih. Ada yang datang kereta tiap 15 menit sekali, ada yang tiap setengah jam sekali, ada yang tergantung di mana. Kan ada jadwal-jadwalnya, enggak kayak di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia juga ada jadwalnya, tapi jadwalnya tidak berguna ya. Agak kacau ya. Kereta datang ya udah itu gitu. Tapi kalau di Jepang tuh enggak ya udah itu sesuai jadwal, kayak ada 15 menit sekali. Misalnya 7.46. Terus udah gitu 8.01. Iya, kayak gitu. aku pernah, aku sampai kaget 8.46. Buset, gitu kan. Kayak di Indonesia mana kita pernah pakai 8.46 kan? Yang Kayak yang 8 aja. kita tuh pakai 8, setengah 8 gitu aja. Tapi Iya. gini, kalian berapa lama kereta itu kan diam gitu? Berapa lama kalian ditunggu? Kayaknya semenit 2 menitan gitu ya. Cepet ya? Iya, lumayan. Karena udah pasti nunggu orang kan jam gitu ya. Tinggal masuk aja. Iya, tinggal masuk aja. Nggak ada nunggu-nungguan orang kayak belum penuh nih, belum Ya, penuh nih, nggak, ngetem lagi ngetem. nggak ada. Penuh nggak penuh ya udah itu berangkat. Mereka tuh kayaknya nunggu tuh kayak nunggu keluar masuknya doang gitu ya. Gitu. Terus yang ketiga, nah, buat kalian yang kuliah di Indonesia, itu tahu kan kayak sistem pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Dosen pembimbing Ya. itu nggak selalu ada di tempat. Indonesia ya. Indonesia. Dan setiap kali kita mau konsultasi, mau bimbingan, itu kita harus selalu pakai appointment. Pak ada di kampus jam berapa? Kayak gitu-gitu kan. Yep. Dan di Jepang tuh tidak. Jadi ya dosennya stay di tempat kayak kerja gimana sih? Oh. Kita punya ruangan sendiri, bukan ruangan. Kayak kita punya desk masing-masing. Oh iya. Ada ruangan dosennya. Ya dosen ya kerja ya di dalam ruangannya itu, kecuali kalau misalkan dia Sakit. ada kelas atau ada apa. Pokoknya kalau nggak lagi di ruangan itu kayak ada magnetnya tuh nggak? Ya kan? Ada magnetnya kayak lagi di mana sekarang, lagi di kelas, lagi break, lagi apa kayak gitu. Benar-benar ya. Schedule-nya. Jadi ya udah ya kapanpun kalian mau ketemu sama dosen Iya, ya benar. ada karena emang ruang kerjanya di situ gitu. Jadi ruang kerjanya itu bukan kayak di Indonesia dulu. Kayak guru ngumpul sama guru. Jadi kayak satu kamar kos gitu ya. Gimana? Kamar dosen ruang dosen itu. Kayak cubicle. Misalnya dosen Indra satu kos gitu. Iya kayak di kantor. Iya, kayak di kantor satu satu gitu. kantor. Iya. Satu bilik gitu ya. Satu kamar. Ya, satu ruang ya. Di satu ruangan, satu Iya, satu kamar. ruang. Satu kamar tuh dah. Bukan kayak meja besar Itu yang berbaju. studentnya. Ya. Studentnya biasanya kayak satu desk, terus ada satu desk, kayak itu satu-satu deh barang-barang kita. Kalau dosen tuh satu ruangan ya. Kayak gitu. Kalau dosen ya satu ruangan. Ya. Jadi tuh sistemnya gini, mereka biasanya punya timnya masing-masing ya, karena kan dosen itu biasanya ada dosen yang cuma ngajar S1 aja, ada yang ngajar sama S2 dan S3 kayak gitu. Nah, biasanya itu mereka megang satu tim atau satu kantor sendiri. Kayak kan mahasiswa ada jurusan-jurusannya nih. Misalnya jurusan apa nih, teknologi pangan, dosen A ini ya membawahi bagian itu, terus ada labnya sendiri, Benar. ada kantornya sendiri, gitu. Terus ya udah masing-masing kayak gitu. Ya itu udah tempat kerjanya mereka. Jadi kalau misalnya kita mau ke ruangan dosen tuh, kita harus baca juga nih di pinggiran kotaknya tuh, oh dosen ini lagi keluar atau enggak, lagi gitu. Dan kayak setiap kita masuk ke ruangan, ruang besar ya, bukan ruang dosennya, itu kita baca ini di sini ada dosen siapa aja di ruangan. Iya, benar. Kayak gitu. Gitu. Aku pernah soalnya jadi asisten dosen waktu disuruh datang ke ruang dosen kan. Ini ruangan Anda sendiri doang nih, kayak gede banget, kayak buku-buku gitu, banyak banget. Oke, next. Soal graduation. Kelulusan. Apa ya? Kalau di Indonesia itu kan graduation Pura-pura. hikmat banget, Oh ya. sangat-sangat hikmat. Bahkan ada kayak paduan suaranya, kita pakai toga, pakai kebaya, terus ada mengundang keluarga, orang tua, bahkan undangannya aja tuh ada undangannya, literally ada undangannya gitu kan. Nggak semua orang Bisa. main sekampung, main datang gitu kan nggak bisa gitu. Nah terus dihadirin sama semua apa namanya,
level leader, kayak dari rektor, dekan, kayak gitu kan. Kalau di Jepang Terus kayak pindahin topi toga. Kalau di Jepang nggak kayak gitu, lebih kayak upacara. Di kelas ya. Penyerahan sertifikat itu kayak di Iya. kelas gitu. Nanti setelah di kelas baru kayak ngumpul di aula gitu kan. Iya. tapi Kayak- baju ada Hitam putih biasanya. Kan cowok hitam putih, yang cewek biasanya kimono gitu. Iya, bisa pakai kimono, bisa pakai hitam putih, bisa juga pakai baju adat masing-masing. Misalkan aku dari Indonesia, mau pakai Iya, kebaya iya, iya. silakan, mau pakai baju hitam putih aja silakan. Kelihatan ada apa namanya murid dari luar gitu. Kayak gitu. Tapi intinya kayak penyerahan penyerahan ijazah itu ya udah di kayak angkatannya masing-masing di dalam ruang kelas. Penyerahan paling ada speech lalalala kayak gitu-gitu. Terus nanti paling yang besarnya itu kayak party kah? Kayak farewell party lah atau graduation party. Ke aula nyanyi Heeh. himne sekolah, himne kampus gitu. Udah ada. Iya, kayak gitu. Ya di Indonesia emang apa namanya rektor masuk tuh upacara, rektor keluar upacara gitu ya. Ya terus kayak bener-bener rektor masuk kita bangun. Berdiri semua. Nyanyi Indonesia Raya. Indonesia Iya. berarti tapi mereka nggak menyanyikan Kimi Gayo kayak Ya kita tergantung kampus ada juga kalau ya. Ada yang kayak ya gitu. kayak gitu ada. Cuman maksudnya intinya tuh kayak Tidak. nggak seproper, bahkan kalau di Indonesia tuh graduation tuh ada gladi resiknya dulu kan, ada Nah, gladi iya, resiknya iya. juga. Bahkan di Indonesia tuh ya, ini kalian boleh percaya atau enggak. Ini mahasiswa duduk ya. Di sini tuh kayak pengusaha-pengusaha sama yang punya kantor gitu. Nanti dia selesai lewat tuh, oh saya mau orang itu dong gitu. oh dipekerjakan Iya. Nanti saya Langsung mau, iya oh. kan kelihatan IPK. Jadi misalnya ada Ah. perusahaan yang suka nih sama kampus ini gitu kan. Dia udah percaya nih lulusan sini pasti bagus gitu kan. buset Ya mereka pasti duduk di situ. Pertama kali aku menghadiri graduation di Jepang itu, aku kayak kaget. Terus acaranya kapan? Acara kapan? Udah beres. Loh, udah gini doang. Nanti aja sama teman-teman lab di luar gitu ya. Paling. Tapi itu pun kayak ya udah party aja biasa kan. Iya. Minum-minum kayak gitu, bukan acara yang hikmat yang kayak gitu. Kita tuh kayak doa. Nah, Indonesia. Upacara bendera aja kita kurang hikmat apa coba? Iya. Isi doa, pembacaan undang-undang, Pancasila. Nah, udah. Gitu deh. Oke, next itu ini aku parno kalau foto-foto di umum. Oh. Kayak kadang kan kita suka pengen foto pemandangan, kita jalan-jalan kemana foto pemandangan atau enggak ada sesuatu yang unik kita foto. Itu tuh kadang aku parno. Kok bisa? Karena kayak sering aku dikasih tahu sama temanku, boleh nggak foto, emang udah izin belum sama orangnya foto? Kayak Itu yang gitu. yang ngasih tahu tuh orang Jepang apa orang Indonesia? Ya orang Indonesia sih Oh. sebenarnya. Cuman kan kayak kita kan jadi kepikiran ya karena emang nggak boleh ya, emang harus banget kayak gini ya kayak se-strict itu ya. Tuh kayak misalnya kadang kan suka ada kita lihat pengamen yang proper banget itu loh, yang kayak konser pengamennya. Kan kadang pengen kita foto gitu kan. Mungkin sebenarnya sepertinya seharusnya tidak se-strict itu. Sebenarnya mereka boleh-boleh aja gitu. Di foto ya. Cuman karena orang udah kebiasaan respect sama privasi orang, jadi kayak ya udah. Dan aku juga jadi ikut ke bawah. Takut boleh apa enggak ya? Saking parnonya orang Jepang tuh juga kayak kamera suara kamera tuh nggak mati ya. Iya. Ya kayak ceket. Kalau kita tuh kan pasti mati suaranya. Kalau foto tuh pasti silent gitu kan. Kok di Jepang tuh nggak bisa dimatiin guys? Itu iPhone-nya nggak bisa bedanya nggak bisa dimatiin. Bukan kita harus ngidupin ya, tapi nggak bisa dimatiin. itu bedanya beli iPhone di Jepang sama di negara lain ya. Kalau beli iPhone di Jepang kamera nggak akan bisa di silent suaranya. Baru ceking. Jadi biar kita nggak bisa kayak kadang kan ada orang yang iseng stalker ya? di kereta di apa ada yang suka Foto-foto yang bawahan tidak orang salah. gitu ya. ya kayak gitu. Terus apa lagi? Terus terakhir sih nggak ada salaman sama orang lain. Oh gini ya, apa namanya? Bingung mereka. Aku bingung, mereka juga bingung. Jadi kayak sering banget, sering. Terus mereka? Kan kebiasaan kita kayak Ya aku punya cerita lagi. Ya, cerita. kenalan nih kayak aku salaman kayak Julian, hi what's your name kayak gitu. Terus orang Jepangnya kayak ragu-ragu Tipis gitu ya? Iya, kayak gitu. Terus aku bingung kayak apa yang salah.
Terus temanku baru bilang, mereka nggak Nggak salaman. salaman. Mereka cuman apa namanya ojigi gitu doang kan. Iya. Apa Nojigi? Tunduk gitu. Nunduk gitu. Terus oh gitu. Tapi kan karena kebiasaan lupa lagi. Iya. Terus kadang kayak hai. Karena Indonesia juga kan ada peluk ya. Kalau hai terus meluk gitu. Cipika-cipiki mana gitu. Iya. Di Jepang what? Aku pernah nih. Jadi waktu itu aku diundang ke acara orang-orang tua yang pernah tinggal di luar negeri. Jadi ada yang di Cina, ada yang di Taiwan, ada yang di Indonesia dan lain sebagainya. Mereka tuh kayak buat satu paguyuban gitu di Osaka tuh. Nah, kebetulan kan kampusku kan banyak orang-orang luar negerinya nih. Diundanglah kita-kita ini ke paguyuban itu. Aku kan datang ke situ sama dah pemikirannya kayak Rahmani. Orang Jepang nggak bisa disalamin, nggak bisa dipeluk, just ojigi gitu kan. Sampai sana, aku gini, dia yang gini. Kebalik. Orang Jepang kebalik. Mereka mau adjust sama Kita. foreigners. Iya. Kita mau adjust sama mereka. Terus dia kayak bilang selamat pagi padahal malam. I just know selamat or selamat apa gitu, tahu terima kasih. Gitu. Ya itu sih. Dan ini juga satu kayak Ohayou gozaimasu itu kan kita tahunya selamat pagi ya. Iya ya. Ternyata enggak juga. Itu hai. Itu ya jadi hi gitu jadinya meaningnya ya. Dan kayak kadang orang mau pagi, siang, sore, malam pakai Ohayou. Ohayou gozaimasu kalau di hari itu pertama kali ketemu sama orang itu. Oh. Nah, Ya hoyo. bukan pertama kali ketemu sama orangnya. Oh, Juga di aku sama hari. Deo. Ah. Kita kan udah kenal kan. Tapi kayak misalkan aku baru ketemu sama Deo nih hari ini, baru papasan. Tapi sudah sore. Iya, tapi udah sore atau udah malam. malam gitu. Ohayou. Gozaimasu. Oh. Cuman kalau selamat pagi aja. Itu udah Ohayou gozaimasu. Oke. Sekalian ya. Artinya banyak sih. Makanya aku kayak jarang gitu dengar konnichiwa-nya mereka gitu loh. Oh, konnichiwa malah jarang. Jarang, justru jujur. Iya emang. Tapi kita kan Ohayou gitu. Kadang-kadang bilang hoyo genki desu ka gitu kan. Konnichiwa janai. Konnichiwa dane gitu. Gomen nasai daripada ya bodoh amat. Iya. Ya itu. Ya, itu aja. Oke. Oke. Segitu dulu culture shock dari kita. Mungkin ada yang pernah ke Jepang atau sekolah di Jepang atau kerja di Jepang yang relate sama ceritanya dia atau ceritanya saya di part sebelumnya. Bisa komen ya. Like, comment, dan subscribe kalau kalian suka dengan channel ini. Betul. Terima kasih dan terakhir bye bye. Terakhir. Oh. Saya Oh.